Pada video kali ini, kita membahas mengenai materi segi 4 dan segitiga. Ayo kita berlatih 8.3, memahami keliling dan luas segi 4. Materi kelas 7 semester 2. Materi ini diambil dari buku matematika kurikulum 2013. Nah, untuk lebih jelasnya, kita masuk dalam soal yang pertama. Yaitu soal yang pertama, Lukman memanfaatkan tanah kosongnya untuk membuat kandang kambing. Luas tanah 100 meter persegi. Ada 4 kandang kambing yang akan dibuat dan masing-masing kandang bentuknya sama, yaitu berbentuk persegi. Nah, pertanyaannya, berapa desimeter persegi luas masing-masing kandang kambing? Kita langsung ke pembahasannya. Oke, nah dalam menyelesaikan suatu soal cerita, penting untuk kita mengetahui apa sih yang diketahui dari soal, apa sih yang ditanyakan dari soal, mengapa demikian, supaya membantu kita dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dari soal, yaitu luas tanah, sudah diketahui 100 meter persegi, atau setara dengan 10.000 desimeter persegi. Oke, mengapa? Kalau dalam tangga jarak, kalau persegi berarti turun satu tangga dikali dengan 100. Nah, demikian sebaliknya, kalau naik satu tangga dibagi dengan 100. Oleh karena meter persegi ke desimeter persegi turun satu tangga, maka 100 dikali 100 sama dengan 10.000 desimeter persegi. Nah, yang ditanyakan dari soal, berapa desimeter kuadrat luas masing-masing kandang kambing? Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, kalau dari soal, luas 4 kandang kambing sama dengan 100 meter persegi, atau setara dengan 10.000 desimeter persegi. Mengapa kita convert ke desimeter persegi? Karena yang ditanyakan dalam bentuk desimeter persegi. Oleh karena itu, kita harus samakan satuannya supaya memudahkan kita dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, luas satu kandang kambing yaitu 10.000 desimeter persegi dibagi 4. Oke, sama dengan 2.500 desimeter persegi. Oleh karena itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa luas masing-masing kandang kambing adalah 2.500 desimeter persegi. Pertanyaan nomor 2. Sebuah kebun jagung berbentuk persegi panjang memiliki ukuran panjang 10 cm dan lebar 7 meter. Pertanyaannya, berapa area luasnya? Kita langsung ke pembahasan. Oke, yang diketahui dari soal yaitu panjang sama dengan 90 cm dan lebarnya 7 meter, yaitu setara dengan 700 cm. Mengapa demikian? Kita perhatikan tangga jarak berikut. Kalau pada soal nomor 1 tadi, yaitu tangga jaraknya dalam bentuk persegi. Kalau saat ini tidak ada pangkatnya 1, artinya kalau pangkat 1 tidak dituliskan. Nah, kalau persegi berarti turun satu tangga dikali dengan 100. Kalau pangkat 1 turun satu tangga dikali 10, dan begitu pun sebaliknya. Kalau naik satu tangga berarti dibagi 10. Oleh karena dari meter ke sentimeter yaitu turun 2 tangga, yaitu 1, 2, maka dikali dengan 100. 7 dikali 100 sama dengan 700 cm. Oleh karena itu, lebarnya 7 meter atau setara dengan 700 cm. Oke. Nah, yang ditanyakan dari soal yaitu berapa area luasnya. Kita langsung ke pembahasan. Perhatikan gambar berikut ini. Kalau pada soal panjangnya 90 cm dan lebarnya 7 meter. Menurut saya soalnya kebalik. Seharusnya lebarnya yang 90 dan panjangnya yang 7 meter. Karena berbentuk persegi panjang, otomatis ukuran yang lebih panjang yaitu panjangnya dan ukuran yang lebih pendek yaitu lebarnya. Oke, nah sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita perlu mereview kembali
luas dari persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar. Oke, kalau dari soal panjangnya itu 90 dan lebarnya sama dengan 700. Oke, tinggal kita mengalikannya. 9 dikali 7 sama dengan 63. Karena 0 ada 3, tinggal kita menuliskannya. Jadi 90 dikali 700 sama dengan 63.000 cm². Nah, perlu kita ketahui juga, satu are sama dengan 1 juta cm persegi. Oleh karena itu, yang ditanyakan dalam soal yaitu dalam satuan are. Karena itu kita harus rubah ke satuan are, karena ini dalam bentuk cm persegi. Oke, kalau kita merubah ke dalam satuan are berarti 63.000 dibagi 1 juta. Kita akan mendapatkan hasil yaitu 0,063 are. Nah, oleh karena itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa luas kebun jagung berbentuk persegi panjang adalah 0,063 are. Soal nomor 3. Sebuah lapangan basket berbentuk persegi panjang memiliki luas 84 meter persegi dengan panjang 12 meter. Nah, pertanyaannya, hitunglah lebar lapangan itu dalam satuan dekameter. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Nah, yang diketahui dari soal yaitu luas persegi panjang yaitu 84 meter persegi dan panjangnya 12 meter. Nah, yang ditanyakan dari soal yaitu lebar lapangan dalam satuan dekameter. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita perlu mengingat kembali luas dari persegi panjang yaitu rumusnya panjang dikali lebar. Nah, kalau yang ditanyakan lebar berarti luas dibagi panjang. Oke, karena luasnya sudah diketahui 84 meter persegi, tinggal kita mensubstitusikan ke rumus ini, panjang 12. Nah, 84 dibagi 12 sama dengan 7 meter. Oke, nah kita perlu tahu, karena yang ditanyakan dalam satuan dekameter, berarti kita harus rubah ke satuan dekameter. Oke, sama hal juga seperti yang soal nomor 1 tadi, bahwa kalau dalam satuan jarak, kalau bentuknya persegi, satuannya persegi, berarti turun satu tangga dikali 100, dan sebaliknya kalau naik satu tangga berarti dibagi dengan 100. Oke, kalau kita lihat dari tangga ini, dekameter ke meter turun satu tangga berarti dikali dengan 100. Nah, kalau lebar dalam satuan dekameter berarti 7/100. Karena dari meter ke dekameter naik satu tangga berarti dibagi dengan 100. 7 dibagi 100 sama dengan 0,07 dekameter persegi. Soal nomor 4. Kamar mandi Lewis akan dipasang ubin. Luas kamar mandi 20 meter persegi. Sementara luas ubin masing-masing yaitu 20 cm persegi. Nah, pertanyaannya, berapa banyak ubin yang diperlukan? Kita langsung ke pembahasan. Yang diketahui dari soal itu luas kamar mandi 20 meter persegi dan luas ubin masing-masing 20 cm persegi. Nah, yang ditanyakan dari soal yaitu berapa banyak ubin yang diperlukan. Nah, luas kamar mandi 20 meter persegi. Seperti halnya juga yang di nomor 1 tadi, bahwa kalau persegi turun satu tangga dikali 100 dan naik satu tangga dibagi dengan 1000. Karena meter ke sentimeter turun 2 tangga maka dikali 10.000. Nah, 20 dikali 10.000 sama dengan 200.000 cm. Artinya luas kamar mandi itu 20 meter persegi setara dengan 200.000 cm persegi. Nah, luas ubin masing-masing 20 cm persegi. Nah, berarti kalau kita mau yang ditanyakan banyak ubin yang diperlukan, berarti luas kamar mandi dibagi dengan luas ubin masing-masing.
yaitu 200.000 dibagi dengan 20 sama dengan 10.000 ubin. Oleh karena itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa banyak ubin yang diperlukan adalah 10.000 ubin. Selanjutnya, soal nomor 5. Diketahui ukuran permukaan sebuah meja yang berbentuk persegi panjang adalah 120 cm dikali 80 cm. Di atas meja tersebut terdapat sebuah buku tulis yang berukuran 20 cm dikali 17,5 cm. Tentukan perbandingan keliling buku tulis dengan permukaan meja tersebut. Kita langsung ke pembahasannya. Nah, kita lihat yang diketahui. Apa sih yang diketahui dari soal? Oke, kita lihat bahwa panjang meja 120 cm dan lebarnya 80 cm. Dan lebar dari buku tulis yaitu 17,5 cm dan panjangnya 25 cm. Ini adalah meja dan ini adalah buku tulis. Nah, yang ditanyakan dari soal yaitu perbandingan keliling buku tulis dengan permukaan meja. Oke, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita perlu mereview kembali keliling dari persegi panjang yaitu 2 dikali panjang tambah lebar. Oke, 2 kali panjang ditambah lebarnya 2 kali. Oke, karena yang sudah diketahui bahwa panjang meja 120 cm dan lebar meja 80 cm. Tinggal kita mensubstitusikan ke rumus ini. Nah, panjangnya 120 cm, lebar 80, berarti tinggal kita mengoperasikannya. 120 ditambah 80 sama dengan 200. Nah, 200 dikali 2 sama dengan 400 cm. Oleh karena itu, keliling meja adalah 400 cm. Selanjutnya, keliling buku tulis sama halnya juga, karena yang ditanyakan adalah keliling persegi panjang, berarti 2 dikali panjang tambah lebar. Oke, panjang dari buku tulis adalah 25 cm dan lebarnya 17,5 cm. Oke, 25 ditambah 17,5 sama dengan 42,5 dikali 2 sama dengan 85 cm. Oke, nah selanjutnya perbandingan buku tulis dengan keliling meja sama dengan 85 berbanding 400. Oke, jika kita menyederhanakannya yaitu 17 berbanding 80. Sama-sama 85 bagi 5 sama dengan 17 dan 400 dibagi 5 sama dengan 80. Oke. Oleh karena itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa perbandingan keliling buku tulis dengan keliling meja tersebut adalah 17 berbanding 80. Selanjutnya, soal nomor 6. Tentukan berbagai kemungkinan ukuran persegi panjang yang mungkin jika diketahui luas persegi panjang tersebut 200 cm persegi. Pembahasannya, oke, kita lihat yang diketahui dari soal yaitu luasnya sama dengan 200 cm persegi. Nah, yang ditanyakan dari soal yaitu berbagai kemungkinan ukuran persegi panjang yang mungkin. Oke, nah sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita perlu mereview kembali yaitu luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar. Oke, nah jika kita mengambil suatu kemungkinan jika lebarnya sama dengan 1 cm, maka panjangnya kita bisa menggunakan rumus luas dibagi lebar. Luasnya 200 dibagi lebarnya 1, maka sama dengan 200 cm. Oke. Nah, kemungkinan yang pertama jika lebarnya 1 cm berarti panjangnya 200 cm. Kemungkinan yang kedua jika lebarnya 2 cm maka panjangnya 100 cm. Kemungkinan yang ketiga jika lebarnya 4 cm maka panjangnya 50 cm. Dan kemungkinan yang keempat jika lebarnya 8 cm dan panjangnya 25 cm. Nah, dan kemungkinan yang
kemungkinan yang pertama, jika lebarnya 1 cm, maka panjangnya 200 cm. Dan kemungkinan yang kedua, jika lebarnya 2 cm, maka panjangnya 100 cm. Dan kemungkinan yang ketiga, jika lebarnya 4 cm, maka panjangnya 50 cm. Dan kemungkinan yang keempat, jika lebarnya 8 cm, maka panjangnya 25 cm. Dan kemungkinan yang kelima, jika lebarnya 16 cm, maka panjangnya 12,5 cm. Nah, dari berbagai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kemungkinan ukuran persegi panjang yang mungkin dapat kita cari dengan menggunakan lebar sekecil mungkin, lalu kemungkinan selanjutnya cukup mengalihkan lebar dengan 2 dan membagi panjang dengan 2. Soal nomor 7, perhatikan 2 kertas yang berukuran A5 dan A4. Tanpa mengukurnya terlebih dahulu, kertas manakah yang lebih besar luas permukaannya? Oke, kita langsung ke pembahasan. Nah, diketahui seperti ini. Panjang dari kertas A4 yaitu 33 cm. Dan jika lebarnya 21 cm dan A5 panjangnya 21 cm dan lebarnya 14,8 cm. Oke, nah jika kita melihat dari gambar ini, luas permukaan F4, kertas F4 lebih besar dari luas permukaan kertas A5. Nah, luas kertas F4 yaitu panjang dikali lebar. Oke, karena ini berbentuk persegi panjang, maka kita menggunakan rumus luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Panjangnya 33, lebarnya 21, maka kita bisa mendapatkan hasil 693 cm persegi. Nah, bagaimana dengan kertas A5? Sama halnya juga, yaitu panjang dikali lebar, panjangnya 21 dan lebarnya 14,8, maka kita mendapatkan hasil 310,8 cm persegi. Oke, nah jadi tanpa mengukurnya terlebih dahulu, luas permukaan kertas F4 lebih besar daripada luas permukaan A5. Nah, hal ini terbukti benar ketika kita menghitung menggunakan rumus, yaitu F4 juga lebih besar dibandingkan dengan luas permukaan A5. Oke, kita bisa lihat perbandingannya. 693 cm persegi lebih besar dari 310,8 cm persegi. Selanjutnya, soal nomor 8. Mungkinkah sebuah persegi memiliki keliling yang sama dengan sebuah persegi panjang? Nah, jika mungkin, tentukan ukuran persegi dan persegi panjang tersebut. Oke, kita langsung ke pembahasan. Nah, sebelum kita melakukan lebih lanjut, kita perlu mereview kembali, yaitu keliling persegi yaitu 4 dikali sisi, dan keliling persegi panjang yaitu 2 dikali panjang tambah lebar. Oke, kita misalkan keliling sebuah persegi adalah 100 cm, maka panjang sisi persegi tersebut adalah 4 kali sisi. Oke, kalau yang ditanyakan keliling 4 dikali sisi, nah jika yang ditanyakan sisi berarti keliling dibagi 4. Nah, kelilingnya kita sudah misalkan dengan 100 cm, maka 100 kita mensubstitusikan 100 ke rumus ini, yaitu 100 dibagi 4 sama dengan 25 cm. Nah, misal keliling sebuah persegi panjang adalah 100 cm juga, maka panjang sisi lebar dan sisi panjang persegi panjang tersebut adalah, yaitu kita sudah mengetahui bahwa keliling sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Nah, kalau yang ditanyakan lebar atau panjangnya, kita bisa menggunakan persamaan ini, yaitu panjang ditambah lebar sama dengan kelilingnya 100 dibagi 2. Oke, sama dengan 50 cm. Nah, untuk menentukan panjang dan lebar persegi panjang tersebut, dapat kita menggunakan angka berapa
saja, yang penting jumlah panjang ditambah lebar adalah 50 cm. Sehingga panjang ditambah lebar sama dengan 50 cm. Nah, kita misalkan saja panjangnya 30 cm, maka lebarnya 20 cm. Oke, perhatikan gambarnya seperti ini. Kalau persegi berarti panjang semua sisinya sama. Semua sisi ini 25, 25, 25, dan 25. Nah, kalau persegi panjang, jika panjangnya 30 cm, berarti lebarnya 20 cm. Nah, jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa sebuah persegi memiliki keliling yang sama dengan sebuah persegi panjang adalah mungkin. Yaitu kita lihat bahwa ukuran sisi persegi adalah 25 cm dan panjang sisi persegi panjang 30 cm dan lebar dari persegi panjang 20 cm. Selanjutnya soal nomor 9. Nah, soal nomor 9, tentukan ukuran persegi panjang dengan data yang diketahui pada tabel di bawah ini. Tabel 8.7, ukuran persegi panjang dalam data. Oke, bisa memperhatikan nomor 1 sampai 10. Dan panjangnya ada yang sudah diketahui dan ada yang belum diketahui. Dan begitu pun juga dengan lebarnya. Ada yang sudah diketahui dan ada yang belum. Begitupun juga dengan luas. Oke, kalau yang pertama panjang dan lebar sudah diketahui, tinggal kita mencari luasnya. Kalau yang soal nomor 2, panjang dan luasnya sudah diketahui, kita disuruh untuk mencari lebarnya. Dan begitupun seterusnya sampai nomor 10. Nah, kita langsung ke pembahasannya. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita perlu mengingat kembali bahwa rumus luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Oke, perhatikan yang soal nomor 1. Yang ditanyakan adalah luas dalam satuan desimeter persegi. Karena luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Kalau panjang yaitu 27 meter dan lebarnya 8 desimeter. Tinggal kita mengalihkan. Tapi ini kita belum bisa mengalihkan. Kenapa? Karena satuannya berbeda, satunya meter dan satunya desimeter. Berarti kita harus merubah ke desimeter. Mengapa kita merubahnya ke desimeter? Karena yang ditanyakan desimeter. Kalau yang ditanyakan meter berarti kita harus rubah ke meter. Tapi karena yang ditanyakan desimeter berarti kita rubah ke desimeter. 27 meter jika dirubah ke desimeter berarti 270 desimeter. Mengapa? Karena dari meter ke desimeter turun satu tangga dikali 10. Oleh karena itu 270 desimeter dikali 8 desimeter sama dengan 2160 desimeter persegi. Oke, yang kedua ditanyakan adalah lebarnya. Kalau yang ditanyakan lebar berarti luas dibagi panjang. Oke, kalau dari soal luasnya sudah diketahui yaitu 250 cm persegi dibagi panjangnya 5 meter. Ini kita belum bisa membaginya, mengoperasikannya. Mengapa? Karena satuannya masih berbeda, satuannya belum sama. Kita harus rubah dulu ke cm. Mengapa? Karena yang ditanyakan adalah dalam bentuk satuan cm. Berarti meter ke centimeter yaitu turun 2 tangga. Turun 2 tangga berarti dikali dengan 100. 5 dikali 100 sama dengan 500 cm. Oke, tinggal kita mengoperasikan. Mengapa? Karena satuannya sudah sama-sama cm. Oke, 250 dibagi 500 sama dengan 0,5 cm. Soal nomor 3. Nah, ini yang ditanyakan adalah panjangnya dalam satuan meter. Kalau yang ditanyakan panjang berarti luas dibagi lebar. Nah, luasnya dalam satuan hektar dibagi lebarnya 600 meter. Nah, kalau kita merubah ke satuan meter berarti sama dengan 20.000 meter dibagi 600 meter sama dengan 33,33 meter. Soal nomor 4 yaitu yang ditanyakan adalah luas dalam satuan meter persegi. Nah, luas persegi panjang yaitu kita sudah ketahui
yaitu panjang dikali lebar. Panjangnya yaitu 35 dekameter dan lebarnya 6 desimeter. Oleh karena yang ditanyakan dalam satuan meter, berarti kita harus rubah dekameter ke meter dan desimeter ke meter. Oke. Nah, 35 dekameter sama dengan 350 meter. Mengapa? Karena turun satu tangga. Kalau turun satu tangga berarti dikali dengan 10. 35 dikali 10 sama dengan 350. Nah, desimeter ke meter berarti naik satu tangga, yaitu dibagi dengan 10. Oke, 6 dibagi 10 sama dengan 0,6. Nah, karena satuannya sama, sudah sama berarti kita bisa mengoperasikannya, yaitu 350 dikali 0,6 sama dengan 250 meter persegi. Yang kelima, yaitu yang ditanyakan adalah lebarnya dalam satuan milimeter persegi. Oke, rumusnya yaitu luas per panjang. Luasnya yaitu 0,07 meter persegi dan panjangnya 700 mm. Karena yang ditanyakan dalam satuan milimeter, berarti kita harus rubah meter persegi ini ke milimeter. Oke, 0,07 meter persegi sama dengan 70.000 mm. Oke, karena satuannya sudah sama, berarti kita bisa mengoperasikannya. 70.000 mm dibagi 700 mm sama dengan 100 mm. Oke, yang keenam yang ditanyakan adalah luasnya dalam satuan dekameter kuadrat. Oke, nah luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar. Panjangnya 560 meter dan lebarnya 90 dekameter. Oke, karena yang ditanyakan dalam satuan dekameter, berarti kita harus rubah 560 meter ke dekameter. Oke, kalau kita lihat dari meter ke dekameter berarti naik satu tangga. Kalau naik satu tangga berarti dibagi dengan 10. 560 dibagi dengan 10 sama dengan 556 dekameter. Nah, karena satuannya sudah sama, berarti kita bisa mengoperasikannya. 56 dekameter dikali 90 dekameter sama dengan 5040 dekameter kuadrat, atau 5040 dekameter persegi. Soal nomor 7, yaitu yang ditanyakan adalah luasnya dalam satuan milimeter persegi. Nah, luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Panjangnya 6 cm dan lebarnya 8 mm. Karena yang ditanyakan dalam satuan milimeter, berarti kita harus rubah. Nah, 6 cm ke milimeter turun satu tangga. Nah, kalau turun satu tangga, berarti kita kali dengan 10. 6 cm dikali dengan 10 berarti setara dengan 60 mm. Nah, 60 mm dikali 8 mm sama dengan 480 mm persegi. Yang kedelapan, panjang yang ditanyakan adalah panjang dalam satuan kilometer. Nah, kalau yang ditanyakan panjang berarti rumusnya luas per lebar. Karena luasnya 0,0015 km dibagi 0,125 km. Nah, karena satuannya sudah sama, tinggal kita mengoperasikannya, yaitu hasilnya adalah 0,012 km. Soal nomor 9 masih kurang tepat dalam soal karena yang diketahui cuma satu. Maaf, ini kurang tepat. Nah, kalau yang bagian 10 yang ditanyakan adalah panjangnya dalam satuan milimeter. Kalau yang ditanyakan panjang berarti luas dibagi lebar. Oke, luasnya 18 cm persegi dan lebarnya 2 cm. Nah, karena yang ditanyakan dalam milimeter berarti jika kita mengoperasikan ini 18 dibagi 2 sama dengan 9 cm. Dari cm kita rubah ke milimeter. Karena turun satu tangga berarti 9 dikali 10 cm sama dengan 90 mm.
soal nomor 10. Selanjutnya soal nomor 10. Soal nomor 10 diberikan persegi panjang PQRS titik O terletak dalam PQRS sedemikian sehingga OP sama dengan 5 cm, OE sama dengan 3 cm, dan OQ sama dengan 160 cm. Maka panjang QOR adalah titik. Oke, kita langsung dalam pembahasannya. Yang diketahui adalah seperti ini. Kita sudah ketahui ya, garisnya itu PQRS seperti ini. Panjang OP sama dengan 5 yaitu di sini, dan OS sama dengan 3, dan OI yaitu 160 cm. Dan yang ditanyakan adalah OR yaitu yang garis hijau ini. Nah, oke, perhatikan ilustrasi pada gambar di samping ini, yang ini. Nah, garis yang berwarna coklat adalah garis bantu, dan garis merah adalah garis yang sudah memiliki nilai. Oke, ini sudah memiliki nilai yang kita sudah ketahui, dan garis hijau adalah garis yang ditanyakan. Nah, pada soal ini kita dapat menggunakan rumus teorema Pythagoras. Oke, masih ingat bunyi dari hukum teorema Pythagoras, yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisinya. Oke, maka kita bisa memperoleh persamaannya seperti ini. R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B aksen kuadrat. Oke, tinggal kita mengoperasikan akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, untuk mencari nilai QR kuadrat, kita dapat melakukan eliminasi pada persamaan OQ kuadrat, OP kuadrat, dan OS kuadrat. Karena kita mencari nilai A kuadrat, B aksen kuadrat, maka ketiga persamaan tersebut kita harus menghilangkan A kuadrat dan B kuadrat, sehingga kita perlu mengalihkan persamaan OP dengan negatif. Oke, jika kita melakukan operasi, yaitu kita akan mendapatkan hasil bahwa 144 atau persamaan bahwa A kuadrat sama dengan B aksen kuadrat sama dengan 144. Nah, sehingga didapat OR kuadrat sama dengan 144. Oke, OR sama dengan akar dari 144 yaitu 12 cm. Karena itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa panjang O. Selanjutnya soal nomor 11. Perhatikan gambar berikut ini. Gambarnya seperti ini, ada jalan raya yaitu 50 meter, di 75 meter, 25 meter, 20 meter, dan 40 meter. Nah, daerah yang diarsir adalah sketsa tanah yang ditanami rumput. Oke, daerah yang diarsir yaitu yang warna kuning ini. Nah, pertanyaannya, berapakah luas hamparan rumput tersebut? Nah, yang ditanyakan berapa luasnya. Oke, pembahasan. Oke, nah jika kita perhatikan gambar di samping, bukan di samping, garis coklat adalah garis bantu. Ini adalah garis bantu yang panjangnya adalah 40 meter, dapat dari sisi yang berhadapan. Oke, karena ini sisinya berhadapan, maka panjangnya sama, kan ini 40 cm, berarti ini juga 40 cm. Oke, nah pertama kita mencari panjang X terlebih dahulu, yang ini dengan teorema Pythagoras. Oke. Nah, namun sebelumnya kita perlu ketahui bahwa rumus luas segitiga yaitu 1/2 kali alas kali tinggi. Oke, nah alasnya 30 dan tingginya 60 dibagi 2 sama dengan 600 meter persegi. Nah, rumus luas persegi panjang yang kecil yaitu rumusnya panjang dikali lebar, panjangnya 20 dan lebarnya 25, yaitu hasilnya 500 meter persegi. Oke, nah luas daerah yang diarsir sama dengan luas persegi panjang ditambah luas segitiga dikurangi luas persegi panjang yang kecil. Karena itu luas persegi panjang yang besar yaitu 1800, luas segitiganya 600,
dikurangi 500 sama dengan 1900 meter persegi. Oke, jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa luas hamparan rumput adalah 1900 meter persegi. Nah, nilai X-nya yaitu akar 50 persegi atau kuadrat dikurangi 40 kuadrat. Oke, jika kita mengoperasikannya 50 dikali 50 yaitu 2500, dan 40 dikali 40 kuadrat yaitu 1600. Oke, yaitu jika kita mengoperasikan sama dengan 900, akar dari 900 sama dengan 30 meter. Nah, setelah kita mendapatkan nilai X, selanjutnya untuk mencari daerah yang diarsir, kita dapat menghitung luas persegi panjang besar ditambah luas segitiga dikurangi luas persegi panjang yang kecil. Oke, panjang yang besar dapat dari 75 meter dikurangi panjang X. Panjang X-nya sudah diketahui yaitu 30 meter, yaitu luas persegi panjang dikali lebar. Oke, tinggal kita mengoperasikan dan substitusikan ke rumus ini, yaitu panjangnya 75 dikurangi 30 dikali 40. Ini 75 kurang 30 sama dengan 45 dikali 40, hasilnya 1800 meter persegi. Soal nomor 13. Diketahui ABCD adalah persegi. Titik E merupakan perpotongan AC dan BD pada persegi ABCD yang membentuk persegi baru EFGH. EF berpotongan dengan CD di I dan EH berpotongan dengan AD di J. Panjang sisi ABCD adalah 4 cm dan panjang sisi EFGH adalah 8 cm. Jika sudut EID 60 derajat, maka luas segi 4 EIDJ adalah 3 cm kuadrat. Oke, kita langsung ke pembahasan. Gambarnya seperti ini. Nah, perhatikan ilustrasi gambar di samping ini. Besar sudut EID adalah 60 derajat. Ini titik E berada tepat di tengah persegi ABCD. Ini titik E-nya di sini. Sehingga persegi EFGH akan mendapat perlakuan spesial. Nah, dari ilustrasi tersebut kita dapat simpulkan bahwa luas segi 4 EIDJ adalah luas segi 3 hijau plus luas jajar genjang yaitu yang dimana luas segi 3 hijau plus luas jajar genjang ungu adalah 1 per luas persegi ABCD. Nah, sehingga ini gambarnya seperti ini. Sehingga luas EIDJ sama dengan 1 per 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan 1 per 4 dikali 16. 16 dibagi 4 sama dengan 4 cm kuadrat. Jadi luas segi 4 EIDJ adalah 4 cm persegi. Soal nomor 14. Sebuah bingkai foto yang berbentuk persegi diputar 45 derajat dengan sumbu putar titik perpotongan diagonal-diagonalnya. Jika panjang sisi persegi adalah 1 cm, luas irisan antara bingkai foto sebelum dan sesudah diputar adalah titik-titik cm kuadrat. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Perhatikan ilustrasi di samping ini. Warna merah adalah bingkai persegi sebelum diputar. Warna hijau ini adalah bingkai persegi setelah diputar 45 derajat. Nah, dan warna kuning adalah irisan dari bingkai persegi sebelum diputar dengan bingkai persegi setelah diputar 45 derajat. Nah, sehingga untuk menentukan luas irisan adalah dengan menghitung luas persegi, lalu dikurangi dengan 4 luas segitiga kecil. Nah, luas irisan sama dengan luas persegi dikurangi 4 kali luas segitiga. Oke, jika kita mengoperasikan akan mendapatkan hasil yaitu 2 akar 2 kurangi 2 cm kuadrat. Jadi luas irisan antara bingkai foto sebelum dan sesudah diputar adalah yang bagian I yaitu akar 2 kurang 2 cm persegi. Dan soal nomor 15. Konser rock atau roket konser untuk mengadakan
konser rock. Maka perlu dipersiapkan lapangan dengan ukuran 100 meter, lawan untuk 50 meter untuk para audien atau penonton. Tiket konser telah terjual habis dan lapangan mulai dipenuhi oleh para penggemar yang berdiri menonton. Perkiraan jumlah penonton yang hadir pada konser tersebut adalah titik-titik. Jadi pembahasannya, luas lapangan sama dengan panjang dikali lebar. Oke, nah karena panjangnya 100 dan lebarnya 50, berarti 100 dikali 50 sama dengan 5000 meter persegi. Nah, jadi perkiraan jumlah penonton yang hadir pada konser tersebut adalah